Saat levelnya diremehkan dan dianggap 11-12 dengan pemain yang ada di Liga 1, Tom Haye langsung balas dengan sebuah pertunjukan. Target timnas U23 begitu tinggi, namun hal-hal buruk kembali menerpa anak buah Sinteyong. Ada perbedaan market value yang begitu jauh antara pemain timnas Indonesia dengan para pemain ASEAN, kemudian menimbulkan opsi untuk tak memprioritaskan AFF. Dan apakah itu adalah sebuah pilihan yang tepat? Dan semua itu akan Icam Sport rangkum sebagai berikut. Di tengah gemuruh kemajuan timnas Indonesia yang begitu positif, tiba-tiba publik sepak bola Indonesia dikejutkan dengan pernyataan kontroversial dari M. Tahir, seorang pemain PSBS Biak yang musim depan baru akan promosi ke Liga 1. Dalam podcast bersama Akmal Marhali, Tahir mengatakan, kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Coba aja kalau mau ini PSSI bikin uji coba antara pemain lokal sama naturalisasi. Dan kamu yakin bisa menang? Bisa. M. Tahir yang berposisi asli sebagai gelandang bertahan membuat publik sepak bola mengkaitkan dengan pemain diaspora yang berposisi sama, yaitu Tom Haye. Tak perlu banyak bicara di sosial media, Tom Haye langsung membalas tudingan itu dengan sebuah pertunjukan. Dalam lanjutan Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda, Heerenveen harus menghadapi salah satu tim papan atas, yaitu FC Twente. Saat itu Haye begitu sentral perannya. Haye jadi salah satu pemain yang paling banyak mendistribusikan bola. Bahkan Haye menjadi penyelamat bagi Heerenveen saat golnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Sekaligus memperkecil peluang bagi FC Twente untuk masuk ke UCL di musim depan. Kita tentu masih ingat saat Van Hau mengatakan jika kualitas pemain keturunan timnas Indonesia itu hanya setara pemain ASEAN. Saat itu publik sepak bola Indonesia tersinggung. Dari sisi pengalaman saja jelas ada jarak yang begitu jauh, apalagi sisi market value. Maka pembuktiannya tentu saja saat di dalam lapangan. Saat itu timnas Vietnam dibuat malu. Mereka dicukur habis dengan agregat 4-0 tanpa balas. Nah, saat perdebatan itu hampir selesai, tiba-tiba ada lagi pemain dari Liga 2 yang secara mengejutkan bilang kalau kualitas pemain keturunan itu 11-12 dengan pemain Liga 1. Tudingan yang bahkan lebih rendah dari yang Van Hau katakan. Bayangkan pemain-pemain yang bermain di Liga Utama Eropa justru disamakan kelasnya dengan para pemain dari Liga 1. Bagaimana tidak ngamuk tuh para netizen? Terus ada satu lagi pernyataan yang menurut kami sudah terlalu sering digunakan untuk menyerang para pemain keturunan. Kalau kamu lihat komposisi pemain timnas saat ini gimana? Sekarang terlalu banyak naturalisasi sih. Terlalu banyak naturalisasi. Terlalu banyak naturalisasi. Dan menurut kamu ini nggak sehat? Bukan nggak sehat sih. Cuma kesian kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Ya. Mereka kerap kali menggunakan kata kasihan kepada para pemain lokal untuk menolak para pemain keturunan. Oke, jika kata kasihan sering sekali digunakan sebagai alat, gini ya bang, mengapa harus kami yang kasihan dengan para pemain lokal? Kita begitu respect dengan para pemain lokal. Mereka berjuang dengan penuh semangat untuk mengharumkan nama bangsa. Tapi setelah sekian lama dan tak ada progres, apakah kalian juga tak ada rasa kasihan dengan para supporter? Supporter inginnya sederhana. Mereka hanya ingin melihat timnasnya tak lagi jadi bulan-bulanan tim Timur Tengah. Timnas yang tak menjadi bahan ejekan dari tim-tim ASEAN, dan supporter punya mimpi untuk melihat timnas Indonesia itu bisa bermain di kancah yang lebih tinggi macam Piala Asia dan Piala Dunia. Karena sepak bola adalah hiburan seluruh masyarakat, yang mana menyaksikan timnas berlaga adalah hiburan bahkan penyembuh dari berbagai macam problematika kehidupan. Kita tak mau lagi hal-hal menyedihkan semacam ini terulang lagi. Dan dapat rampas oleh Nur Syahrul dan Talha mencari ruang Nur Syahrul. Dan pada kali ini cantik. Sapi sekali. Syahrul coba masuk Nur Syahrul. Dan peluang sekarang untuk Malaysia. 2-0. Oh cantik. Jaringan yang dilakukan di situ. Kun oleh Nur Syafiq. Dan akhirnya memberikan kepada Mahalil Jusali. Hantar ke depan Masali. Sangat cantik. Lakukan oleh... Lagi pula di dalam timnas, Sinteyong murni tidak membeda-bedakan antara pemain lokal dengan pemain keturunan.
Rido, Asnawi, Arhan, Hernando, dan Yakob Sayuri adalah pemain lokal yang hingga kini mampu menunjukkan kelasnya dan masih eksis menjadi bagian daripada timnas Indonesia. Terus ada satu lagi pernyataan yang beneran membuat publik sepak bola mengelus dada. Nah sekarang siapa yang kira-kira usulan kamu nih, pemain-pemain yang dong Sintayong nih, coba pemain ini. Masih bisa Beto Gonçalves. Beto walaupun usia 45 dia kan. Masih bisa. Oh ya karena kita krisis striker juga sebenarnya. Iya. Nah, Beto Gonçalves Nah, kamu masih Beto bisa. masih bisa. Nah, Kakak Ruben Sanadi masih Ruben bisa. Sanadi. Nah, Posisi back gitu ya. iya. Nah, Timnas di seluruh dunia itu sedang membangun pondasi untuk kematangan timnasnya di masa depan. Kok malah nyodorin Beto Gonçalves yang usianya sudah 43 tahun dan kakak Ruben Sanadi yang saat ini sudah 37 tahun. Dua pemain ini memang pemain hebat di masanya, tapi ada kalanya kita juga harus mempersiapkan pondasi buat timnas dengan para pemain muda. Dan sebagai pengingat untuk tak berpecah belah, statement dari Bambang Pamungkas ini boleh dijadikan sebagai sebuah pengingat. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tinggi. Krisis Timnas U23 kembali diterpa problematika. Sintayong diberikan target untuk membawa Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia Qatar U23. Namun Sintayong yang diterpa kabar buruk terutama di posisi pemain bertahan, Justin Hapner dan Nathan Joe Ayon kabarnya masih terkendala izin dari klub. Dewangga masih menjalani pemulihan usai operasi, sedangkan Elkan Bagot masih mengalami cedera betis. Jadi pemain bertahan terutama yang berposisi sebagai center back hanya menyisakan Ferrari 179 cm, Komang Teguh 176 cm, dan Rizky Ridho 183 cm. Sintayong yang kerap kali menggunakan formasi 3 center back benar-benar harus memutar otaknya. Karena jika skuad ini adalah final, maka posisi center back Timnas U23 benar-benar ngepas. Yakin nih PSSI tetap ngasih target tinggi buat Sintayong untuk lolos 8 besar Piala Asia U23. Gila, market value terlalu jauh, pertanda Timnas Indonesia sudah tak perlu lagi jadikan AFF sebagai prioritas? Ada sebuah angka yang cukup mengejutkan. Bagaimana Timnas Indonesia meletakkan para pemainnya di puncak pemain termahal se-ASEAN. Tak tanggung-tanggung posisi 1, 2, dan 3 pemain termahal ASEAN saat ini sudah ditempati oleh para pemain Timnas Indonesia. Tom Haye di posisi pertama dengan 3 juta euro, Sandy Walsh di posisi kedua dengan 1,5 juta euro, dan Jay Itzes di posisi ketiga dengan 1,4 juta euro. Maka saat proses perpindahan kewarganegaraan Calvin Verdong selesai, bisa dipastikan Timnas Indonesia akan menempatkan 4 pemainnya menjadi pemain termahal di ASEAN. Melihat angka yang begitu jomplang, terlebih lagi AFF bukan agenda FIFA dan pengadil lapangan di kompetisi itu kerap kali serampangan, sepertinya opsi untuk tak memprioritaskan AFF adalah pilihan yang tepat atau bisa digunakan sebagai tempat para pemain muda kita untuk mendapat jam terbang. Ada sebuah cerita dari seorang Jay Itzes yang dikutip dari laman resmi Venezia. Jay mengakui bahwa persaingan di dunia sepak bola Italia jauh berbeda. Dia menemukan perbedaan signifikan dalam pendekatan pertahanan dan semangat juang yang ditekankan di timnya. Menjadi bek di Italia membutuhkan disiplin dan fokus yang tinggi, dan Jay merasa terdorong untuk terus berkembang dalam peran barunya. Kami melakukannya dengan baik sebagai sebuah tim. Tujuan kami jelas yaitu promosi ke Serie A. Saya juga puas sejauh ini. Saat fit, saya telah memainkan hampir semua pertandingan dan berkembang dengan sangat baik sebagai seorang bek. Di Italia, bertahan adalah sebuah profesi tersendiri. Tentu saja saya pernah mendengar itu sebelumnya, namun sekarang saya mengalaminya sendiri, kata seorang Jay. Kemudian Jay bercerita terkait detail perbedaan gaya bermain antara di Belanda dan Italia. Di sini Anda belajar dengan tepat bagaimana cara berdiri, cara berlari, cara menutup celah, kaki mana yang harus ditaruh terlebih dahulu ketika Anda harus berbelok. Tentu saja hal ini juga dikatakan di Belanda. Namun di sini hal itu sangat ditekankan, dan itu benar-benar mempengaruhi Anda dan itulah mengapa Anda mempelajarinya dengan baik. Saya sudah menyadari betapa banyak kemajuan yang telah saya capai dalam hal ini, kata seorang Jay.
Kemudian Jay menyinggung sesuatu yang menurut kami sangat menarik, yaitu tentang bagaimana para pemain bertahan begitu mendapat apresiasi besar di Italia. Dalam hal sepak bola, ya, pertahanan lebih diterima di sini dibandingkan di Belanda. Sebuah blok atau tackle yang bagus bisa disoraki sekeras sebuah gol. Saya pernah mengalami beberapa kali ketika saya memenangkan bola. Seluruh pemain cadangan melompat dan mulai berteriak. Dari penjaga gawang cadangan hingga fisioterapis, itu sudah tertanam dalam diri mereka. Ini memberi Anda begitu banyak energi saat Anda bermain. Ini semua tentang kemenangan. Anda harus melakukan segalanya untuk itu. Juga saat latihan, tentu saja Anda bermain berdasarkan sistem dan taktik. Namun di sini perjuangan selalu lebih diutamakan. Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Coba aja kalau mau ini PSSI bikin uji coba antara pemain lokal sama naturalisasi. Dan kamu yakin bisa menang? Bisa.